Oke, kita mulai ya, karena sudah jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita ada sosialisasi terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan daripada pelaporan akhir ya, atau awal daripada kalian melakukan PKM atau KP ke tempat PKM atau KP seperti itu, ataupun tentang MBKM. Kenapa demikian? Karena salah satu indikator dari penilaian akreditasi itu adalah mahasiswa itu terdeteksi melakukan kegiatan di luar kampus. Nah, memudahkan tim di prodi Teknik Informatika supaya kalian itu melakukan PKM di mana, KP di mana gitu ya, kemudian MBKM di mana saja gitu ya. Maka dari itu kalian wajib membuat yang namanya dokumen kerjasama ya, atau nanti yang paling standarnya itu adalah dokumen IA ya. Oke, di sini untuk tim daripada Humas dan Kerjasama di Prodi TI ada saya selaku koordinator. Kemudian ada Pak Samsoni, juga beliau hadir hari ini. Kemudian ada Pak Nanang, beliau juga hadir di sini pada hari ini. Kemudian juga ada tim dari tim kemahasiswaan, ada Pak Dede, ada Bu Dede, ada Pak Ruslan, ada Pak Iwan. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Nah, jadi tahun 2022 kemarin gitu ya, sebenarnya Unpad berturut-turut ya mendapatkan penghargaan. Kalau yang 2021 kita dapat silver winner ya, dalam pengelolaan kerjasama terbaik gitu ya. Kemudian di tahun 2022 gitu ya, kita mendapatkan terbaik satu bersama dengan Telkom University untuk di PTS. Nah, semua ini itu karena adanya pelaporan ya, pelaporan data yang di-list oleh setiap prodi termasuk teknik informatika. Dan teknik informatika sendiri menyumbang list data yang paling banyak di tahun 2022 gitu ya. Jadi untuk mempertahankan hal tersebut, jadi saya minta bantuan dari teman-teman mahasiswa, baik yang sedang MBKM maupun akan melakukan PKM, kemudian KP gitu ya, itu jangan sampai lupa membuat implementation arrangement minimal. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan diinformasikan di sini oleh saya. Nah, jadi mari dukung kami dalam kerjasama. Nah, apa saja sih bukti dokumen kerjasama yang harus kalian buat gitu ya? Tadi sudah saya jelaskan pertama bahwa kerjasama ini termasuk ke dalam nilai akreditasi. Untuk poinnya itu adalah di nomor 2 tentang tata pamong dan kerjasama. Ya, nah untuk bukti dokumen kerjasama itu ada 3 ya tingkatannya. Yang pertama ada MOU, nah ini tingkatnya universitas. Ya, kemudian yang kedua MOA bisa tingkat fakultas atau tingkat prodi. Nah, kemudian yang ketiga ada IA. Nah, baik dosen maupun mahasiswa ini wajib membuat yang namanya IA dari setiap kegiatannya, ya. Nah, kalau MOA itu apa? Nah, kenapa MOU-nya tidak? Karena kalau MOU itu tingkatnya sudah universitas. Contohnya misalkan antara lembaga atau institusi itu dengan universitas. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu PKM-nya di sekolah atau KP-nya di sekolah atau MBKM-nya itu di sekolah gitu ya, atau misalkan lakukan MSIB itu di industri gitu ya, itu cukup membuat MOA saja. Kecuali kalau misalkan perusahaan tersebut itu pengen bekerja sama dengan universitas seperti itu. Nah, MOA itu tadi sudah saya jelaskan, itu lingkupnya itu adalah prodi atau fakultas. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu mau melakukan PKM atau mau KP gitu ya, itu biasanya bikin surat permohonan. Ya, seperti itu kan. Surat permohonan PKM, juga permohonan KP. Nah, ketika kalian sudah dapat tempat untuk PKM atau KP, itu coba diajak kerjasama institusinya. Misalkan paling banyak biasanya di sekolah gitu ya. Nah,
paling bagus kalau sekolahnya itu adanya di daerah Tangerang Selatan. Kalau misalkan kalian melakukan PKM itu di sekolah, ya, itu di daerah Tangerang Selatan itu nilainya lebih, jauh lebih besar daripada kalian KP-nya, apa, di luar daripada atau PKM-nya di luar daripada Tangerang Selatan, seperti itu. Kenapa? Karena Unpam itu adanya di daerah Tangerang Selatan dan yang namanya pengabdian kepada masyarakat itu yang diutamakan adalah daerah, tempat, atau wilayah dari, lembaga kita, seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh di luar, silahkan kalau memang sudah ada tempat di luar. Nah, kalau bisa diajak nih, mau nggak ya sekolah tersebut atau lembaga tersebut atau instansi tersebut itu melakukan kerjasama dengan kita. Kalau misalkan mereka mau, maka dibuatkan MOA-nya. Ya, nanti saya kasih link ya, Kerma_informatika, di situ semua kebutuhan ada, kalian tinggal download saja. Nanti saya praktekkan juga. Nah, jadi kalau misalkan ketika kalian datang ke tempat atau mitra tempat kalian berkegiatan di luar, kemudian mereka ingin bekerja sama dengan kita, yang pertama itu adalah buat MOA-nya. MOA itu adalah dasar hukum perjanjian kerjasama. Nah, berapa lama minimal jangka kerjasama itu adalah 1 tahun. Tapi bukan berarti kalian nanti KP-nya 1 tahun atau PKM-nya 1 tahun atau MBKM-nya 1 tahun, tidak. Jadi MOA ini merupakan perjanjian kerjasama antara program studi atau fakultas dengan mitra. Jadi nanti kalau adanya MOA atau kerjasama, nah nanti kalau misalkan ada orang yang teman-teman kalian itu kesulitan mencari tempat PKM, kesulitan mencari tempat KP, karena adanya kerjasama itu lebih mudah ya, lebih mudah. Oh, karena sudah ada kerjasama dengan sekolah ini, jadi mahasiswa Unpam bisa juga ke sekolah itu karena sudah adanya kerjasama lewat PKS ya. Nah, kemudian untuk MOA ini nantinya kalau dibuat gitu ya, harus dibuat 2 rangkap dan ditandatangan dengan materai wajib, ya. Nah, Bu, kalau misalkan tempat PKM-nya atau KP-nya itu bukan institusi atau lembaga, Bu, misalkan kayak RT, RW, atau misalkan, apa namanya, Karang Taruna misalkan. Kalau memang kiranya dia tidak punya, badan, hukum atau format nomor surat, maka MOA tidak perlu dibuat. Atau kalau misalnya, institusi tersebut belum mau bekerja sama dengan kita lewat, PKS, maka kita tidak, perlu memaksa seperti itu ya. Jadi MOA ini, sifatnya kalau, bisa ada syukur, kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian, nanti si MOA-nya dibuat rangkap, ditempel materai, 1 rangkap itu ditempel materainya di atas tanda tangan mitra di sana, satu lagi ditempel di tempatnya Pak Kaprodi kita. Nanti kalau sudah dicap, sudah ditanda tangan, berkas yang materainya itu dari mitra itu buat kita ya, kemudian yang materainya dari Pak Kaprodi itu buat mereka. Nah, untuk MOA ini gitu ya, itu kalian mengambil nomornya bukan di Siskerma nanti, tapi kalau MOA silahkan bisa hubungin saya atau Pak Samsoni atau Pak Nanang untuk mengajukan MOA. Nah, nanti di link Kerma Informatika itu ada ya, ada pengajuan nomor MOA. Silahkan nanti diisi sesuai dengan kebutuhan di situ, baru nanti kita akan mengambil nomor di Siskermanya prodi seperti itu ya. Nanti setelah selesai ditanda tangan MOA-nya, berkasnya dikasih kepada kami, gitu ya. Seperti apa? Ya berarti kalau menggunakan, tanda tangan basah, ya berarti hard file-nya harus dikasih ke kita, seperti itu. Tapi kalau misalkan tanda tangannya digital, maka materainya juga wajib digital. Itu juga tetap sama dikasih ke kita. Ya. Nah, nanti apalagi yang dikasih ke kita? Yang pertama ada foto kegiatan, ya, kemudian juga ada, media massa online atau link daripada media massa, secara online tapi bukan YouTube. Nah, ini tentang MOA. Jadi MOA itu sifatnya itu tidak wajib ya, kalau memang dia tidak punya nomor surat lembaganya, ya tidak perlu. Tapi kalau misalkan, dia juga belum mau menjalin kerjasama, ya tidak apa-apa, ya, itu untuk MOA. Kemudian untuk IA. Nah, IA inilah yang paling wajib dibuat, baik itu untuk dosen maupun, mahasiswa,
ya. Jadi, cukup ketuanya saja atau anggota kelompoknya saja. Contoh misalkan kalau KP itu kelompok, ya cukup ketuanya saja atau satu orang dari kelompoknya yang membuat IA-nya, ya. Jangan semuanya bikin, tidak perlu. Bu, kalau misalkan, tempat PKM saya, sama dengan tempat kelompok, tetap ya, tetap dibuat. Jadi IA itu adalah per, judul kegiatan, ya. Misalkan contohnya, oh Firman, sama Salhan misalkan sama nih gitu tempat PKM-nya, tapi judulnya berbeda. Nah, itu tetap dibuat IA-nya. Tapi cukup satu kelompok, satu IA saja. Tidak perlu, oh kelompoknya ada 10 orang, 10-10-nya bikin IA, tidak perlu. Jadi cukup anggota atau ketuanya saja, satu saja per kelompok IA-nya. Nah, untuk template-nya juga sudah disediakan di link _informatika. Ya, nanti, apa namanya, tadi di flyer itu ada, kemudian nanti akan saya kirimkan juga di grup untuk linknya. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan nomor IA? Nah, nanti kalian harus masuk ke websitenya Siskerma Unpam ACID. Nah, nanti pilih pengajuan kerjasama. Nah, ini akan nanti saya praktekkan. Kemudian bagaimana dengan tanggal IA? Jadi, sistemnya ketika kalian PKM langsung dibawa IA-nya. Jadi ketika kalian PKM, oh, Firman PKM-nya tanggal 3 Maret. Nah, berarti di tanggal 3 Maret itu ketika PKM IA-nya itu udah di-print, udah dibawa ke sana, ya. Tapi sebelumnya minta dulu tanda tangannya Pak Kaprodi. Jadi, oh, PKM-nya tanggal 3, tanggal 2-nya udah minta tanda tangan Pak Kaprodi, IA-nya udah di-print, besoknya tinggal dibawa biar ditandatanganin sama pihak sana. Jadi seperti itu. Jadi tanggal IA itu adalah tanggal pelaksanaan kegiatannya. Nah, nanti kalau laporan udah selesai, terus kamu udah bikin, berita di media sosial online, udah ada foto-fotonya gitu ya, IA-nya itu nanti di-scan, ya. IA-nya itu nanti di-scan, kemudian fotonya disiapkan, kemudian link atau URL dari media massa online disiapkan, nanti di-upload ke Siskerma. Nah, kalau misalkan ada ketidaksesuaian nanti dalam berkas, contoh, oh yang di-upload bukan URL media massa online, tapi YouTube. Nah, itu berarti tidak valid, yang artinya kegiatannya tidak akan, terekap. Berarti kegiatan tersebut tidak akan terekap bahwa mahasiswa sudah melakukan kegiatan tersebut. Ya, nah yang mana nanti yang PKM juga itu wajib membuat IA, KP juga demikian. Nah, untuk yang MBKM juga demikian. Kalau ada yang ikut, kampus mengajar, ada yang ikut MSIB gitu ya, apalagi MSIB ini kan di perusahaan gitu ya. Nah, kalau itu di perusahaan, kamu tawarin, mau nggak perusahaan itu bekerja sama dengan kita? Kalau misalkan perusahaan itu mau bekerja sama dengan kita, langsung kasih nomor telepon saya atau Pak Samsoni atau Pak Nanang, ya. Nanti kami yang akan melakukan penjajakan bersama supaya nantinya program studi teknik informatika banyak bekerja sama dengan dunia industri. Ya, jadi nanti ada kegiatan apa, lowongan kerja dan lain sebagainya, itu bisa memudahkan atau membantu, teman-teman yang lain ketika mau nyari kerja, mau nyari tempat magang atau lain-lain hal, seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja, saya akan share tentang panduan Siskerma ya, sebelumnya. Jadi untuk Siskerma Unpam ACID ini nanti menggunakan password yang sama dengan MyUnpam-nya mahasiswa ya. Nah, kemudian nanti, baru pengajuan kerjasama. Nah, sekarang di sini saya contohkan ya, seperti, apa sih gitu ya, Siskerma itu. Nah, oke. Ini tapi saya kirim dulu untuk, link daripada, jadi kalian bisa lihat-lihat juga. Saya kirim link kerjasamanya ya, itu di chat. Nah, di situ ada ya. Nah, di chat sudah saya kirim linknya. Nah, jadi pertama ketika kalian mau buka web Siskerma, misalkan lupa ya dengan nama atau alamat browsernya, cukup kalian buka linktree _informatika.
ya. Kemudian di sini sudah banyak yang sudah disiapkan dari mulai web Siskermanya, tinggal diklik saja nanti langsung mengarah ke Siskermanya. Nah, untuk login tadi sudah menggunakan akun MyUnpam masing-masing ya, username-nya dan password-nya. Nah, di sini saya pinjam akunnya Salhan Taris Agusti sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus disiapkan? Yaitu adalah kalau menggunakan template MOA Prodi atau mau ada MOA tinggal download aja. Caranya download nih mahasiswa ya kadang-kadang saya heran kok ada yang nggak bisa gitu cara download dari hal-hal seperti ini gitu ya. Kadang suka minta apa malah banyak sekali email ke saya masuk yang minta dibukakan gitu ya kuncinya padahal caranya itu gampang banget. Ketika kalian klik link tadi, klik file, kemudian download, caranya seperti itu. Jadi tidak perlu kalian minta akses izin ngedit di sini. Kalau kalian ngedit di sini, ini nanti akan berantakan, akan mengubah ya struktur daripada formatnya. Jadi caranya kalau langsung lewat HP, ketika kalian klik ini pasti akan langsung muncul buat download. Tapi kalau kalian bukanya lewat laptop, caranya itu bukan langsung edit di sini, tapi caranya itu adalah klik file, kemudian klik download. Pilih download Microsoft Word. Nah, nanti akan download seperti ini. Tinggal dibuka di Word-nya akan seperti ini. Jadi tidak perlu minta izin akses untuk edit di sana atau edit di drive-nya tidak perlu atau di dock-nya. Jadi di-download seperti itu ya. Nah, kemudian untuk IA-nya bagaimana? Sama ya. Sekarang kita buka lagi. Nah, template IA Prodi diklik ya, muncul ke doc Google. Kalau lewat HP biasanya dia akan langsung ngedownload gitu ya. Tapi kalau lewat laptop sama caranya klik file, kemudian klik download. Jadi jangan minta akses untuk itu. Tinggal langsung download, langsung muncul juga seperti ini. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita anggaplah kalian sudah punya semua gitu ya untuk template MOA maupun IA. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau meminta nomor MOA, berarti kalian pilih form pengajuan nomor MOA. Jadi kalian sudah melakukan penjajakan nih sama tempatnya atau sekolahnya misalkan. Terus ternyata sekolah tersebut mau dong kerjasama dengan program studi TI, berarti bikin MOA-nya. Caranya adalah tadi ya, klik form pengajuan nomor MOA, nanti akan muncul spreadsheet seperti ini. Nah, kalian tinggal isi saja, oh misalkan nama lengkap pemohonnya Salhan, misalkan. Kemudian NIM-nya berapa? Misalkan 2010 titik titik titik. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kelasnya misalkan 06 TPLP 014 misalkan. Terus misalkan nomor teleponnya berapa ditulis sesuai. Oh, nama mitranya di mana? Misalkan di SMK Yapika Serpong misalkan ya ini ya. Kemudian lembaga institusinya apa? Ya dipilih di sini apa? Oh, dia itu kan pendidikan dalam negeri ya, karena SMK berarti pilih yang institusi pendidikan dalam negeri. Nah, alamatnya di mana? Nah, ini alamatnya harus lengkap ya, misalkan di mana? Di Jalan Raya Serpong nomor 2 misalkan. Kemudian siapa nih nama penanggung jawab yang ada di sana? Mau itu nama kepala sekolah, mau itu namanya staf TU-nya atau nama gurunya silahkan aja. Misalkan namanya Ibu Dede Handayani misalnya. Sebagai apa di sini? Misalkan kepala sekolah misalnya. Nah, kemudian diisi terus sampai dengan sesuai dengan isian yang ada di sini, nomor teleponnya, dan kemudian untuk email ini wajib ada. Kalau tidak ada email nanti tidak bisa mengambil nomor MOA-nya saya dan teman-teman ya. Nah, kemudian tanggal ajuan kerjasamanya dimulainya dari kapan? Lama kerjasamanya mau berapa lama? Mau 1 tahun kah? Karena minimal 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun itu tergantung daripada hasil kalian ngobrol dengan pihak sana. Kemudian ya jenis kegiatannya apa? Kalian melakukan apa di sana? Oh PKM nih berarti pilih pengabdian kepada masyarakat. Sudah sampai sini dulu. Nah, nanti nomor MOA-nya kalian cek berkala. Biasanya nanti akan dihubungi oleh saya atau Pak Samsoni atau Pak Nanang kalau nomor MOA-nya sudah terbit.
Nah, nanti kalian tetap cek berkala di sini. Nah, kalau misalkan, MOA-nya udah selesai, kegiatan kalian sudah selesai gitu ya, sudah dikasih ke saya atau Pak Samsoni maupun Pak Nanang gitu ya. Nah, nanti di sini status siskermanya akan valid seperti itu ya. Nanti status siskermanya akan valid untuk MOA. Tapi kalau misalkan nggak pakai MOA, tidak perlu melakukan pengajuan nomor MOA, ya. Berarti langsung saja si IA tadi diisi. Bagaimana caranya? Sekarang kalian beralih ke website Siskerma, ya. Tadi sudah masuk ke sini, ya. Kemudian klik pengajuan kerjasama. Nah, di sini muncul nanti form daripada ajuan kerjasama untuk mendapatkan nomor nantinya. Caranya adalah kita tulis nama ajuan kerjasamanya, ya. Nama ajuan kerjasamanya jangan cuma seperti ini doang, misalkan pengabdian kepada masyarakat, udah begitu doang. Karena nanti akan menyulitkan kami dalam hal, me-list gitu ya, "Oh ini nama ajuan kerjasamanya dengan siapa?" Gitu. Kalau bisa nama ajuan kerjasamanya bisa langsung ditulis ada nama mitranya ya. Misalkan nama ajuan kerjasamanya yaitu adalah kerjasama gitu ya dengan SMK Yaptika Serpong misalkan. Nah seperti ini. Jadi nama depannya kerjasama dengan terus dilanjutkan dengan, nama mitranya atau partnernya. Jadi nanti, kami gitu ya di program studi akan lebih mudah gitu ya, nge-list-nya gitu ya. Nah kemudian, tanggalnya nih, kalian mulainya dari tanggal berapa? Oh tadi kan tanggal 3 Maret misalkan mulainya. Nah 3 Maret, berapa harikah kalian lakukan kegiatan gitu ya? Oh misalkan di sini dari tanggal 3 sampai tanggal 5 misalkan 2 hari. Pokoknya sesuaikan saja baik itu KP maupun, PKM atau MBKM ya. Jadi sesuaikan saja mau 5 bulan, 4 bulan, tinggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa disesuaikan. Nah kemudian di sini bentuk kerjasamanya silahkan kalian pilih ya. Oh kalian MSIB berarti pemagangan gitu ya. Oh kalian studi proyek independen, Kampus Merdeka berarti ini. Kamu magang praktek kerja kampus, dari kampus Merdeka ini, gitu ya. Terus apalagi misalkan kalian, eee PMM, pertukaran pelajar kampus mereka, berarti ini, gitu ya. Oh, kalian melakukan apalagi penelitian bersama, ya berarti sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, jadi silakan bentuk kerjasamanya dipilih, misalkan PKM, nah, atau misalkan, KP deh, pemagangan, gitu ya. Nah, ini udah diisi, kemudian kita isi nih nama partner kerjasamanya, di mana tadi SMK, Yaptika Serpong. Nah, tadi alamatnya di mana? Misalkan Jalan Raya Serpong nomor 2, misalkan ya. Jenis lembaganya apa? Oh, ini dunia pendidikan dalam negeri. Nah, kita pilih institusi pendidikan dalam negeri. Nama penanda tangan penanggung jawab ini selalu nama Pak Kaprodi, harus hafal nama Pak Kaprodi. Jadi di sini untuk yang nama penanda tangan penanggung jawab itu adalah nama Pak Kaprodi, ya. Nah, kemudian jabatannya kita tulis Kaprodi TI, ya. Nah, kemudian untuk yang nama penanggung jawab, ini adalah nama penanggung jawab yang ada di tempat kalian PKM atau magang dan lain-lain. Tadi misalkan di SMK Yapika itu ada Ibu Dede Handayani, berarti ditulis Dede Handayani, seperti itu. Jabatannya apa? Tadi dia sebagai kepala sekolah, berarti ditulis kepala sekolah. Kemudian emailnya ini wajib ya, misalkan dedehandayani@gmail.com misalkan. Email penanggung jawab ini adalah email yang mitra, bukan emailnya Pak Udin. Jadi ingat ya, nama penanda tangan penanggung jawab itu adalah Ahmad Udin Zelani, nama Pak Kaprodi, jabatannya Kaprodi, kemudian nama penanggung jawab itu adalah nama penanggung jawab di tempat kalian melakukan kegiatan, dan emailnya juga adalah email dari nama penanggung jawab di tempat kalian kegiatan. Kemudian kalau sudah, klik tambah partner. Nah, kalau sudah berhasil ya, akan muncul di bawah nama partner kerjasamanya. Kalau sudah oke, klik simpan. Nah, klik simpan. Oh, ininya tanggal akhir kerjasama, oh, tanggal akhir kerjasamanya nih ya. Ini belum diubah tadi jadi Maret. Nah, oke, kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul ya nomor di sini. Nomor kerjasama. Nah, inilah nomor yang nantinya akan di-copy ke
dokumen IA. Nah, nomor ini silahkan di-copy ya, kemudian ditaruh atau di-template di punyanya template IA. Nah, ini dihapus yang warna merah-merahnya, kalian langsung pastekan saja di sini ya. Sesuaikan dengan apa namanya fontnya dan besaran tulisannya. Nah, ini juga nanti ditulis tadi di SMK Yapika Serpong. Ini ditulis ya Serpong seperti itu, atau mau apa hurufnya besar semua supaya seragam. Nah, nanti logonya kalian sesuaikan dengan logo sekolahnya seperti itu. Jadi logo partnernya disesuaikan dengan logo sekolahnya. Nah, nanti ya ini pihak pertamanya adalah Pak Kaprodi. Ini sudah ada namanya beliau. Nah, kalian nanti tinggal isi aja ya sesuai dengan pihak keduanya dari sekolah Yapika tadi. Nah, ini diisi ya, diisi dengan lengkap gitu ya. Nah, misalkan tadi namanya Dede Handayani misalnya ya. Kemudian nama instansinya SMK Yapika Serpong. Terus jabatannya kepala sekolah. Kemudian alamatnya di Jalan Raya Serpong nomor 2 misalnya. Ya. Nah, kemudian nanti kalian yang apa diubah ya warnanya, pokoknya kalau untuk tulisan jadi warna hitam gitu ya. Nah, kalian sebagai apa nih di sini? Oh, sebagai mahasiswa, berarti kata dosennya dihapus menjadi mahasiswa, ini diubah menjadi warna sesuai. Nah, nanti di sini ya karena ini mahasiswa tinggal sesuaikan ya, ini NID dan jadi NIM. Nah, di sini siapa saja nih anggotanya, nama-nama mahasiswanya yang melakukan kegiatan ditulis di sini. Kalau sendiri ya cukup satu. Keterangannya sebagai apa? Apakah kalian itu sebagai peserta ataukah sebagai panitia atau sebagai narasumber dan sebagainya dalam kegiatan kalian di luar kampus. Nah, kalau sudah ditulis di sini, oh nama kegiatannya apa? Tadi pengabdian kepada masyarakat atau magang, ya disesuaikan saja. Misalkan ini untuk tadi pemagangan ya, pemagangan misalkan. Terus judulnya apa? Misalkan kamu bikin pemagangan itu misalkan apa? Implementasi pembuatan aplikasi sistem akademik untuk SMK Yapika berarti ditulis. Kalau PKM berarti tema kegiatannya misalkan internet sehat untuk siswa di SMK Yapika Serpong misalkan. Kemudian hari atau tanggal pelaksanaan berarti dari tanggal awal sampai tanggal akhir kegiatan. Terus tempatnya dikasih tahu di mana. Kalau di SMK Yapika misalkan kamu kalau magang ditaruhnya di TU-nya berarti di kantor TU-nya SMK Yapika. Kalau misalkan kalian sosialisasi PKM itu di pos ronda, tulis pos ronda RT sekian 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 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian itu tidak menggunakan MOA secara hukumnya, maka ini dihapus saja, yang warnanya kuning ini dihapus saja. Ya, jadi langsung seperti ini. Nah, nanti Tangerang Selatan tanggalnya berapa, ya, kemudian ditandatangan Pak Udin, ditandatangan juga oleh partner. Jangan lupa ininya semuanya diganti, disesuaikan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kalian itu awalnya tempat kalian apa kegiatan itu mau kerjasama, mau bikin MOA, berarti ini nanti digunakan, disesuaikan saja berarti oh kegiatan ini merupakan implementasi dari, nah ini bukan MOU kan, kalau MOU ya nanti berdasarkan MOU, kalau MOA ya MOA, kalau MOA berarti dari perjanjian kerjasama MOA antara Universitas Pamulang atau program studi informatika Universitas Pamulang, berarti karena MOA hubungannya adalah dengan ya program studi. Nah, seperti ini. Ditulis deh tuh gitu ya berapa nomor MOA-nya, misalkan ini diganti MOU jadi MOA karena nanti ada nomornya yang sama dikasih. Kemudian oh dapat nomor juga kan nanti dari mitra, ini yang diganti menjadi nomor mitra seperti itu ya. Jadi sekarang apa namanya dari sekarang mulai di save tuh ya yang chat di link trik kerjasama format MOA, format IA, terus itu linknya di save baik-baik, taruh di catatan. Jadi nanti nggak perlu bingung-bingung lagi nyari mana sih linknya, di mana ininya dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah ini jadi untuk IA. Ingat ya kalau tidak pakai landasan MOU atau MOA ini tinggal dihapus saja seperti ini. Nah, nanti misalkan ini sudah ya saya save ya. Misalkan ini sudah
Pancasila, seperti itu. Kalau kalian sudah selesai PKM-nya gitu ya, itu kan pasti kalian akan diminta bikin yang namanya media massa online, ya. Seperti berita kabar ya, kalau mahasiswa TI itu habis melakukan PKM di mana. Fotonya juga ada. Nah, kalau sudah kalian itu, pergi lagi ke Siskerma tadi. Nah, di sini ya, di akun yang tadi mengambil nomor, IA, itu akan ada aksi. Nah, di sebelah kanan ini. Kalau misalkan kegiatan sudah selesai, sudah ada foto, sudah ada link media massa, terus IA sudah ditanda tangan, sudah di-scan, itu di-upload ya. Upload bukti kerjasama di tempat yang warna biru ini, di-upload ya. Oh, misalkan berita kerjasamanya contoh ya, nih misalnya saya ambil link ini aja ya. Nah, itu dipaste di sini ya, dipaste di sini. Kemudian fotonya, misalkan saya, ambil fotonya deh, misalkan fotonya ini saya upload. Terus untuk dokumennya, oh tadi yang udah saya ini misalkan, eee, ini ya draft profil, misalkan terbesar. Misalnya ini. Nah, kalau misalkan sudah, berita kerjasamanya sudah ditaruh di sini, foto kerjasamanya sudah, kemudian dokumen kerjasamanya juga sudah, tinggal klik upload saja seperti ini, ya. Nah, nanti kita lihat kalau dia sudah, ini dia masuk gitu ya. Atau ini saya save dulu sebagai PDF. Nah, ini kita upload, ini saya ganti sepertinya karena terlalu besar. Nah, ini ya, kalau sudah kita klik upload. Nah, nanti kalau apa namanya, kalau sudah terupload gitu ya, nanti akan muncul di tempat saya gitu ya, di tempat atau di admin kita gitu ya. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya terlalu besar apa pendukung 5 MB. Nggak ada sininya. Nah, nanti pokoknya kalau dia udah, kamu klik upload, maka dia akan muncul ke tempat, website admin ya. Nah, kalau misalkan gitu ya, kalian itu, upload-nya salah misalnya. Oh, kalian itu IA-nya nggak ditandatanganin, itu pasti langsung divalidasi, ditolak. Ya, karena kenapa? Bukti kerjasamanya itu nantinya kan akan digunakan akreditasi. Kalau misalkan tidak ada tanda tangannya itu nilainya 0, jadi percuma saja. Jadi pasti akan ditolak oleh, admin, baik itu saya, Pak Samsoni, atau Pak Nanang. Jadi ketika nanti kalian itu diterima akan muncul notifikasinya di Telegram, ya. Oh, kalian ditolak, akan muncul juga notifikasinya di Telegram. Jadi jangan sampai salah. Ya, berita kerjasama itu bukan dari blog pribadi, bukan dari YouTube, tapi dari media massa online. Entah itu kamu upload-nya di Kompas, entah itu kamu upload-nya di, Tangsel Daily, itu, pokoknya tentang media massa online. Kemudian yang kedua, foto kerjasamanya harus ada, mau itu dalam bentuk full, apa namanya, satu PDF isinya banyak foto atau cukup satu juga nggak apa-apa, ya. Kemudian dokumen kerjasamanya ingat harus ditandatangani oleh Pak Kaprodi dan juga lembaga atau mitra di sana, penanggung jawabnya. Jangan sampai tidak ditandatanganin. Kemudian nomornya juga jangan sampai lupa disematkan di sini. Ya, karena kalau tidak ada nomornya, maka suratnya tidak sah atau IA-nya tidak sah, tidak akan terhitung, sebagai nilai, seperti itu. Ya. Nah, ini nanti, sudah dijelaskan juga oleh tim kemahasiswaan di grup PKM ya, bahwa, IA ini nanti wajib ya dilakukan oleh, mahasiswa yang menjalani PKM. Kemudian untuk yang KP juga seperti itu. Nah, bagaimana Bu kalau yang dengan MBKM? Ya sama juga gitu ya, cuman tadi harus disesuaikan dengan
pilihan ketika upload di Siskerma-nya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kiranya apa namanya dari mahasiswa itu nanti punya kenalan perusahaan atau misalkan ada yang mau bekerja sama dengan institusi kita bisa hubungi saya atau Pak Samsoni juga Pak Nanang. Nah, jadi minta bantuannya untuk semuanya dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi ini gitu ya. Itu kita benar-benar harus namanya tuh tertib administrasi begitu ya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penilaian gitu ya, penilaian untuk program studi nantinya. Ya, kemudian kalau misalkan nanti ternyata ada mahasiswa yang kegiatan selain MBKM gitu ya, program apa itu segera hubungi kami gitu ya, supaya kita bisa tahu kegiatan apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Misalkan, oh ada mahasiswa yang dia itu ternyata pembalap misalkan. Nah, itu langsung datang ke kita, datang ke Kaprodi gitu. Itu nanti buat dicatat gitu bahwa oh mahasiswa ini ada berkegiatan di luar. Kemudian oh mahasiswa ini dia ikut lomba terus juara tapi belum bawa nama Unpam itu nggak apa-apa dilaporkan ya. Kemudian kalau misalkan ada kendala dalam pembuatan IA maupun MOA atau akses dalam web silahkan nanti bisa japri saya atau Pak Nanang dan Pak Samsoni gitu ya. Nah, jadi mohon bantuannya dari teman-teman semuanya gitu ya. Jangan sampai lupa membuat minimal IA. Kalau MOA itu tidak wajib, tapi kalau ada lebih baik seperti itu, gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya terkait dengan sosialisasi kerjasama. Mungkin dari sini kita buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan IA, MOA, atau hal lainnya silahkan. Untuk recording ini nanti akan saya upload di YouTube saya gitu ya, dan akan di-share nanti di grup PKM ataupun di grup ketua kelas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau kiranya ada yang belum mengerti gitu ya. Yang jelas semua itu sudah ada ya di Linktree Karma Unpam gitu ya. Silahkan yang pertama ada eh, Fuad ya. Silahkan Fuad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. bertanya Ya, silakan. untuk yang pemagangan kan itu tidak tidak ada rilis ke media massa ya. Nah, link yang diupload itu apakah masih tetap wajib atau itu bisa di-skip? Kalau KP itu nanti salah satunya juga diinformasikan ya, karena kan sekarang itu zamannya sudah serba online ya, media online ya. Jadi kalau misalkan KP itu kan kerja praktek, salah satunya sebagai bentuk kegiatan mahasiswa di luar. Baiknya itu tetap membuat di Kompas aja kalau yang mau gratis gitu ya, kayak Kompas Blog itu kan ada ya, bisa ya. Nah, itu dibuat saja beritanya, sehingga nanti ketika, apa namanya, akreditasi gitu ya, atau kita buat berita di web Unpam gitu ya, oh kelihatan nih bahwa mahasiswa kita itu KAP-nya atau kerja prakteknya real gitu, seperti itu. Jadi tetap saja dibuat untuk, media massa online-nya, seperti itu ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Kemudian tadi ada Nadila apa Nabila tadi? Jadi mau bertanya Nabila? Tidak jadi, Bu. Pertanyaannya sudah diwakilkan barusan. Oke. Jadi gitu ya, kalau yang KP gitu ya, nanti dibuat saja media massa online-nya ya, nggak usah sampai panjang gitu, yang penting ada foto dan ada keterangannya kayak kalian itu isinya tuh misalkan gini, mahasiswa teknik informatika gitu ya, semester 6 kelas ini dengan nama bla 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 melakukan kerja praktek di bla 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 bla. Hasil yang didapatkan adalah dapat membantu misalkan rumah bakso tersebut terdigitalisasi. Nah, itu kan kalau ada orang yang dari luar baca, oh bisa lihat bahwa wah mahasiswa Unpam ini dia benar-benar melakukan kerja praktek nih di sana seperti itu ya. Oke, kemudian di chat ada press release apakah sama dengan media massa online? Iya sama. Ya, press release itu bahasa mungkin ininya lah gitu ya. Bahasa ini kalau saya bilangnya media massa online. Takutnya ada yang nggak ngerti press release gitu ya.
Kalau PKM saya di bidang pendidikan sekolah berarti MOA. Kalau sekolahnya mau kerjasama dengan kita silahkan dibuat MOA-nya. Tapi kalau belum mau kerjasama dalam PKS ya nggak apa-apa berarti IA-nya saja yang dibuat. Oke Ridwan silahkan Bu, saya mau nanya. ya. Saya kan mau ada KP kan Mm-mm. di semester ini. Nah, rencananya kita mau ngajuin di UMKM gitu, Bu. Bisa tidak, Bu Mm. ya? Boleh, boleh. Di UMKM boleh silahkan. Nggak masalah. Nah, biasanya kan UMKM kan ada yang punya landasan hukum, ada yang tidak. Berarti kalau misalkan tidak membuat MOA itu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Cuman IA-nya aja. Iya, IA-nya tetap dibuat ya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. ya nanti tinggal ditulis saja pas ngupload pas pengajuan kerjasama ditulis kerjasama dengan UMKM apa, nah itu ditulis. Jadi jangan cuma UMKM doang, tapi UMKM apa namanya gitu, ya. Oke, kemudian banyak nih di chat. Apakah kalau magang harus di tempat yang ada surat izin usaha? Sebenarnya tidak harus ya magang di tempat izin usaha. Misalkan ada intinya tuh kerja praktek itu misalkan kalian itu benar-benar mengimplementasikan teori dari setiap apa namanya pembelajaran yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Makanya mau di UMKM juga nggak masalah, tapi itu tergantung dari dosen pembimbingnya masing-masing. Kalau misalkan dosen pembimbingnya nyuruh kamunya kerja prakteknya itu di apa namanya badan yang punya izin usaha ya kalian harus ikuti. Tapi kalau misalkan boleh dimanapun, yang penting kalian bisa mengimplementasikan teori daripada pembelajaran sampai sekarang dan bisa bermanfaat untuk tempat kalian kerja praktek ya silakan saja gitu ya. Kemudian Bu izin bertanya untuk PKM no surat untuk permohonan IA itu sama atau tidak berbeda ya. Kalau nomor surat permohonan KPI PKM itu kan ngambilnya biasanya mahasiswa di FTI Unpam gitu ya. Begitu juga dengan KP. Itu nomornya berbeda dengan nomor IA. Kalau nomor IA itu seperti yang sudah saya tadi jelaskan itu ngambilnya di web Siskerma gitu ya. Kemudian izin bertanya Bu, untuk KP apakah membuat dan mengupload jurnal? KP. Nah, itu tergantung daripada dosen pembimbingnya masing-masing. Kalau ya kalian membuat aplikasi dan aplikasi itu diimplementasikan, bagusnya buat jurnal ya. Tapi kalau kalian hanya membuat rancangan saja gitu ya, tidak perlu dibuat jurnal, tidak apa-apa. Jadi silahkan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian izin bertanya Bu, apakah untuk upload file hanya perwakilan saja atau semua anggota? Nah, tadi kan ngambilnya cukup satu ya, jadi satu kelompok itu cukup satu saja. Ya, cukup satu surat IA saja, cukup satu MOA saja gitu ya. Walaupun misalkan contoh gini, ada yang PKM-nya tempatnya sama. Nah, tempat PKM-nya itu pengen MOA nih dengan kita, nggak perlu dibuat dua. MOA itu cukup satu mitra, satu MOA. Tapi kalau IA, kan pasti judulnya berbeda-beda nih. Nah, itu bisa dibuat dua. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian karena di PKM ada template press release, apakah menggunakan template tersebut, Bu? Kalau template press release itu kan hanya sebagai acuan gitu ya, tapi ujungnya nanti kan kalian mau upload kemanapun ya terserah gitu ya. Silakan pakai template tersebut. Kemudian kalau PKM untuk waktunya kita menentukan sendiri di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau untuk KP, tanggal awal itu dari awal perkuliahan atau bagaimana, Bu? Dari awal kalian melakukan KP. Contoh, kan kemarin minggu pertama itu baru dikasih tahu ya sama dosennya. Nah, minggu besok nih, kalau kalian memang sudah mulai KP di tempat tersebut, berarti dari tanggal itu gitu ya. Misalkan mulainya berarti tanggal besok tuh tanggal berapa ya? 27, berarti dari tanggal 27 Februari sampai tanggal berapa kalian selesai KP gitu ya. Terus semangat ya semuanya ya.
Nanti ini akan saya upload di YouTube. Nah, nanti akan saya share lagi di grup ketua kelas. Nah, kalau ketua kelas ada di sini, di-share lagi supaya teman-temannya tidak ketinggalan informasi gitu ya. Kalau yang nah ini kata Bu Dede nih template press release itu untuk yang terbitnya di web TI. Kalau misalkan mau di Kompas ya itu biasanya bebas ya kalau mau yang di luar. Studi independen bagaimana yang diperlukan. Kamu Bima sudah saya sudah keterima studi independen kah gitu ya? Biasanya suka ada informasi terkait dengan studi independen apa saja yang diperlukan. Nah, nanti di akhir ketika kamu mau selesai studi independen baru bikin IA-nya. Oh ya guys, untuk IA itu ingat ya batasnya itu hanya 2 bulan. Jadi ketika kalian ngambil nomor IA, itu selama 2 bulan nggak kalian upload buktinya, maka nomornya hangus. Jadi jangan sampai hangus. Makanya kenapa saya bilang, kalau kalian mau bikin IA itu ya 3 hari sebelum pelaksanaan lah, seperti itu. Atau berakhirnya pelaksanaan. Kalau KP, berarti nanti setelah mau selesai KP baru dibuatnya. Kalau PKM ya berarti 3 hari sebelum PKM lah udah dibuat gitu. Jadi nanti minta tanda Pak Kaprodi dulu atau misalkan ke sana dulu baru ke Pak Kaprodi. Itu bisa juga, yang penting IA-nya ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian ikut perlombaan tanpa membawa universitas, tapi membawa pelaporannya harus membawa bukti sertifikatnya atau hanya pelaporan lisan saja ke ibu. Kalau misalkan lomba terus menang boleh ya langsung dibawa, misalkan ada piagamnya atau sertifikatnya mau dikasih lihat juga boleh gitu ya. Langsung dibawa ke Kaprodi, nanti bisa hubungin saya dulu atau Bu Dede boleh juga yang pegang kemahasiswaan tuh boleh. Magang yang pegang mereka bagaimana apa saja yang dilakukan? Oh, kalau magang itu yang dilakukan di sana gitu maksudnya, itu tergantung perusahaannya. Tapi nanti ketika kamu mau selesai MSIB gitu ya, udah 4 bulan, nah itu sebelum kamu eee, keluar dari perusahaan itu gitu ya, itu udah dibawa IA-nya gitu ya, minta tanda tangan di sana. Gitu ya Abdul ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk KP itu surat permohonannya satu kelompok, kalau KP itu ya satu kelompok aja dalam permohonan KP karena kan 3 orang ya. Nah, kalau KP itu 3 orang berarti 3 satu permohonan aja. Kan tempatnya sama. Misalkan nih, Erni di UMKM Donat Madu misalkan, ya udah itu ditujukannya untuk UMKM Donat Madu gitu ya, nanti bertiga datang ke sananya saat minta izin, minta permohonan KP di sana gitu, cukup satu aja. Digital boleh, ya IA boleh digital, MOA juga boleh digital, tapi kalau MOA kan harus pakai materai ya, jadi bisa beli e-materainya secara online. Tapi kalau IA boleh digital. Nanti kalau IA-nya digital, nanti yang Pak Kaprodi juga digital. Jadi kalau misalkan Ade udah selesai nih studi independen, nah kirim format IA-nya ke saya dulu. Nah nanti saya minta tanda tangan digitalnya Pak Kaprodi, nanti saya kirim ke Adik lagi seperti itu. Nanti Ade tinggal kirim ke tempat studi independennya. Nah ini mungkin pertanyaannya Dio, Bu Dede bisa bantu jawab. Belum buat jurnal dan belum di hardcover, pelaksananya diulang nggak Bu? Oh, kata Bu Dede harus dibuat hardcover dan jurnalnya. Jangan sampai enggak. Erni, iya memang betul satu kelompok itu bikin surat permohonan ke Kaprodi semua. Jadi kan tadi juga saya bilang satu kelompok itu cukup satu surat permohonan dan itu datang ke Kaprodi gitu. Hmm. Bukan surat permohonan ya guys. Jadi surat permohonan itu beda dengan IA ya.
Surat permohonan itu berbeda dengan IA. Kalau surat permohonan itu ngambilnya biasanya di FTI. Kalau IA itu ngambilnya di Siskerma. Nah, Siskerma itu nomornya berlaku 2 bulan saja. Jadi kalau kalian itu tidak upload ya selama 2 bulan nih, saya kasih contohnya. Nah, ini saya share lagi ya. Nah, tadi kan sudah mengambil nomor nih ya di Siskerma. Nah, kan adanya di draft kerjasama nih. Kalau misalnya ya nomor ini ya tidak kalian upload bukti-bukti, ya ini akan hangus. Nah, hangusnya itu adalah 2 bulan. Jadi segera lakukan press release atau upload di media massa online, kemudian masuk ke Siskerma, terus upload bukti kerjasamanya semuanya di sini. Terus klik upload. Nah, nanti tinggal menunggu saja di Telegram ada notifikasi ditolak atau diterima, seperti itu ya. Jadi, beda ya sekali lagi antara surat permohonan dengan IA itu berbeda. Karena format IA itu kan depannya 04.1033/IA, ada tulisan IA-nya. Kalau surat permohonan kan tidak ada tulisan IA. Jadi antara IA dengan surat permohonan itu sangat berbeda. Itu ya. Dicatat ya guys ya, misalkan apa namanya, tadi itu link Kerma ya, informatika, terus perbedaan surat IA dengan surat permohonan itu berbeda. Untuk seminar hasil KP itu nanti ya, biasanya tuh di pertemuan 13 apa 14 gitu, masih lama buat seminarnya. Untuk KP kalau misalkan tempat KP kamu pengen menjalin kerjasama dengan kita dalam hukum, berbadan hukum ya buat MOA-nya. Tapi kalau cukup dengan IA saja ya nggak apa-apa. Tapi jadi IA itu yang paling wajib dibuat. Fatan, iya, prosedurnya secara laporan akhirnya itu harus ada IA-nya. Fatan kemarin PKM kan ada IA ya, buat IA. Nah, sama caranya juga seperti itu. Oke guys, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya ke saya gitu ya, atau Pak Nanang Pak Samsoni, atau kalau hubungannya dengan kemahasiswaan bisa dengan Bu Dede atau Pak Ruslan gitu ya, minta bantuannya Bu Dede Pak Ruslan. Kalau nanti ada yang tentang PKM bisa ke Bu Dede gitu ya. Kalau misalkan tentang surat IA atau MOA bisa dengan saya atau Pak Samsoni juga Pak Nanang gitu ya guys ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti informasi ini mohon disebar teman-temannya gitu ya. Jangan sampai nanti teman-temannya kehilangan apa namanya informasi. Nah ini ya, udah saya kirim lagi link Kerma informatikanya, disimpan baik-baik ya. Bahkan di situ juga sudah saya masukkan tutorial untuk siskermanya gitu ya. Jadi silahkan bisa kalian lihat gitu ya. Kalau misalkan nanti membutuhkan seperti itu. Mungkin itu saja kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf nih jadi diganggu ya hari liburnya. Tapi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya gitu ya, dan untuk institusi juga. Karena pada dasarnya siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan Universitas Pamulang ya. Akhir kata, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi